Yang bernama Abdullah bin Amr ibn As, di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, minal kabairi, termasuk daripada dosa besar. Adapun lafal hadis yang diriwayatkan oleh Al Imam Al Bukhari, inna min akbaril kabair, sesungguhnya bagian daripada dosa yang teramat besar daripada dosa-dosa besar yang lainnya. Itu lafal yang ada di Sahih Al Bukhari. Jadi termasuk daripada bagian dosa besar. Dosa besar itu adalah, para ulama di sini menjelaskan bahwasanya dosa besar itu adalah yang diwajibkan untuk mendapatkan hukuman. Adapun para ulama yang lain memiliki pendapat dosa besar itu adalah dosa yang dimana di situ ada wa'id asyadid, ada ancaman yang berat, ancaman yang besar, baik itu dari firman Allah ataupun dari hadis-hadisnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka itu adalah dosa-dosa yang besar. Salah satu daripada dosa besar itu apa? Syatmur rajuli walidayhi. Kalau lafalnya Bukhari meriwayatkan ayyal anar rajulu walidayhi, yaitu seseorang melaknat kedua orang tuanya. Kalau lafal yang kita baca hadis ini mencela, yang diriwayatkan Imam Bukhari ayyal ana, melaknat. Sama, apakah ada orang yang melaknat orang tuanya ya Rasulullah? Maka dijelaskan sama Rasulullah, ada, benar ada. Siapa itu? Yaitu orang yang melaknat orang tuanya orang lain, kemudian orang tersebut melaknat orang tuanya. Orang yang melaknat bapaknya orang lain, kemudian orang tersebut kembali melaknat bapaknya. Melaknat ibunya orang lain, kemudian orang tersebut melaknat ibunya, membalas dengan laknatan yang sama. Jadi termasuk daripada bagian dosa besar ketika seseorang itu mencela kedua orang tuanya. Di sini para sahabat bertanya kepada Rasulullah, qalu ya Rasulullah, wa hal yashtimur rajulu walidayhi, apa ada seseorang itu yang mencela kedua orang tuanya? Kenapa para sahabat bertanya seperti itu? Karena akal sehat itu tidak masuk. Masa ada orang yang mencela kedua orang tuanya sendiri, ibunya yang melahirkan, bapaknya yang mengasuh. Oleh karena itu maka sahabat bertanya kepada Rasulullah, apakah ada ya Rasulullah seseorang yang mencela kedua orang tuanya? Karena bagi orang yang punya hati, punya akal, masa sih orang tuanya dicela, dilaknat seperti itu? Maka dijawab sama Nabi SAW, na'am. Bisa orang tersebut itu masuk ke dalam perbuatan tersebut walaupun tidak secara langsung. Dengan apa? Dengan dia mencela orang tuanya orang lain. Misal si A melaknat bapaknya si B. Si B marah kembali dengan melaknat bapaknya si A. Si A melaknat atau mencela ibunya si B. Si B nggak terima, ibunya si A dilaknat. Nah, terjadinya laknatan ini untuk bapak dan ibunya kan karena dia melaknat bapak sama ibunya orang lain. Kenapa orang tuanya bisa dicela sama orang lain? Karena dia mencela orang tuanya orang lain. Maka dia menjadi penyebab orang tuanya dicaci, dilaknat, disyatem. Maka perbuatan tersebut menjadikan dirinya terjerumus ke dalam dosa besar, wa'iyadzubillah. Maka mulut hati-hati. Hari ini terkadang orang tua itu dibuat mainan. Dengan seenaknya orang itu mencela orang tuanya orang lain. Orang itu nggak terima kembali mencela orang tuamu. Mau kau marah orang tuamu dicela atau tidak marah, kau terjerumus ke dalam dosa besar minal kabair, sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah SAW. Akhirnya malah menjadi seorang anak yang durhaka, wa'iyadzubillah. Padahal durhaka kepada dua orang tua itu, naudzubillah, sampai dipercepat hukumannya oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia sebelum dia pindah ke akhirat. Maka ini bahaya. Jangan sampai kita masuk ke dalam kategori yang tergolong dosa besar. Para ulama memberikan nasihat kepada kita sebagaimana yang dituliskan dalam kitab Al-Futuhat Al-Aliyah, ihdhar kulla hadar min uquqil walidain.
berhati-hatilah daripada durhaka jasanya orang tua, apalagi kalau sampai durhaka kepada kedua orang tua. Wa'iyadzubillah. Padahal kalau segenap usaha kita lakukan untuk melayani mereka, belum bisa membayar jasa kedua orang tua. Walan taquma bi syukrihima wa in anfaqta jami'a malika fi mardatiha. Andai kata seluruh hartamu kau berikan kepada kedua orang tuamu untuk mendapatkan ridhonya, engkau masih belum cukup untuk berterima kasih, bersyukur kepada kedua orang tuamu. Jadi jasanya orang tua ini luar biasa, sangat besar. Sampai seorang anak itu nggak mungkin mampu membayar jasanya atau berterima kasih kepadanya, walaupun dia gunakan segenap usahanya untuk melayani kedua orang tuanya dan dia gunakan hartanya semuanya untuk orang tuanya. Itu masih belum cukup membayar jasanya kedua orang tua, apalagi kalau sampai durhaka kepadanya, wa'iyadzubillah. Maka berhati-hatilah kepada orang tua, jangan sampai tergolong sebagai seorang anak yang durhaka. Dan dalam kitab Tanbiqul Mudtarin disebutkan, man nada abahu au ummahu bi ismihima faqad aqqahuma. Siapa yang memanggil ibu atau bapaknya dengan namanya, maka dia tergolong sebagai orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Tidak boleh manggil seenaknya seperti sahabat. Misalnya bapaknya namanya Ahmad terus dipanggil, Mat, Ahmad sini, tidak boleh. Jadi harus ada penghormatan kepada orang tua. Seperti manggil bapak, ibu, abah, umi. Atau dengan bahasanya. Jangan sampai memanggil dengan namanya, karena di situ tidak sopan, tidak ada penghormatan kepada kedua orang tua. An Abi Bakrah radhiyallahu anhu qala, dari Abi Bakrah radhiyallahu anhu dia berkata bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu dzunubi yaghfirullah minha ma yasha illa uquqal walidain. Setiap dosa itu sesuai kehendak Allah akan dihukumi sesuai dengan kehendak Allah, akan diampuni sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala, illa uquqal walidain, kecuali durhakanya seorang anak kepada kedua orang tuanya. Fa innahu yu'ajjiluhu li sahibihi fil hayati qablal mamat. Yang durhaka itu akan mendapatkan hukuman daripada Allah Subhanahu wa taala sebelum dia meninggal dunia. Jadi masa di dunia sudah mendapatkan hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun dosa-dosa yang lain sesuai kehendak Allah. Allah mau nanti hukumnya di akhirat atau dipercepat terlebih dahulu di dunia sesuai dengan kehendak Allah. Tapi uququl walidain, kalau dia tidak minta maaf, tidak minta ridha, masih tetap durhaka kepada kedua orang tuanya, maka dipercepat hukumannya oleh Allah kepada pelaku durhaka tadi sebelum dia meninggal dunia. Jadi sudah dapat hukuman di dunia sebelum di akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Wa'iyadzubillah. Maka jangan sampai kita justru malah mempersempit kehidupan kita sendiri gara-gara durhaka sama orang tua. Durhaka sama orang tua berharap hidupnya bahagia, mustahil. Lawang dihukum sama Allah terlebih dahulu. Mengharapkan rezekinya berlimpah, tapi apa? Uququl walidain. Ya jauh. Maka kalau kau ingin hidupmu bahagia, bakti sama orang tua. Kalau ingin rezekimu lapang, bakti sama orang tua. Ketika kau melayani, berbuat baik kepada orang tua, maka engkau akan diberikan kebaikan yang berlimpah oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa bil walidaini ihsana. Kita diperintahkan untuk berbuat ihsan kepada orang tua. Ihsan di sini bukan hanya sekedar melakukan kewajibanmu sebagai seorang anak. Dijelaskan oleh para ulama, ihsan di sini bukan berarti orang tuamu minta A, kau berikan permintaannya. Ihsan di sini sebelum orang tuamu minta, kau sudah memberikannya. Itu yang disebut dengan ihsan. Jadi betul-betul melayani kedua orang tuanya, dan jangan pakai hitung-hitungan sama orang tua. Lihat apa yang dinasihatkan oleh para ulama tadi. Kau melakukan yang paling besar daripada upayamu berkhidmah melayani kedua orang tuamu. Kau gunakan hartamu semuanya untuk kedua orang tuamu, masih belum bisa membalas jasanya dan belum bisa berterima kasih secara totalitas kepada mereka berdua. Jadi usaha apapun yang kita lakukan gak bisa membayar jasa daripada kedua orang tua kita. Dan diriwayatkan oleh sebagian daripada sahabat dalam kitab Dalilus Sa'ilin disebutkan, tarku du'a lil walidain
yudhayyikul 'aisha 'alal walad. Tidak mendoakan orang tua atau meninggalkan doa untuk kedua orang tua itu bikin hidup seorang anak itu sempit. Jadi di sini seorang anak kalau ingin mendapatkan kehidupan yang luas, rezeki yang berlimpah, kehidupan yang bahagia, nggak sumpek, kehidupan yang nyaman. Salah satu caranya dengan apa? Mendoakan kedua orang tua. Baik yang masih hidup ataupun yang sudah meninggal dunia. Masih hidup doakan, sudah meninggal juga doakan. Supaya apa? Mendapatkan keluasan dalam kehidupan. Kalau ninggalkan doa, tidak ingat sama kedua orang tuanya, justru itu malah menjadikan hidupnya sempit. Dan sebagaimana kita ketahui riwayat bagaimana salah seorang sahabat yang bernama Alqamah, yang bukan tidak berbakti tapi lebih mendahulukan istrinya ketimbang ibunya. Ketika mau meninggal dunia disuruh mengucap la ilaha illallah, nggak bisa. Maka di sini sebetulnya menunjukkan kepada kita bagaimana pentingnya berbakti kepada kedua orang tua. Sampai akhirnya ibunya meridhai dan dia bisa mengucapkan kalimat tersebut sampai Nabi mengatakan alhamdulillahilladzi anqadhahu minan nar. Puji syukur kepada Allah yang telah menyelamatkan dirinya dari nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Diriwayatkan anna hadzal syab yuqalu lahu Alqamah. Jadi lelaki tersebut yang ada dalam kisah tersebut diriwayatkan adalah sahabat Alqamah. Wa innahu kana katsiras salati wasiyam wasadaqah. Padahal dia adalah orang yang banyak salat, banyak puasa, banyak sedekah. Walakinnahu kana yu'thiru zaujatahu ala ummihi. Tapi dulu semasa hidupnya dia lebih mendahulukan istrinya ketimbang ibunya. Wa annahu sallallahu alaihi wasallam hadara dafnahu. Dan Nabi ketika Alqamah meninggal dunia hadir ke pemakamannya. Kemudian beliau berkhutbah menyampaikan nasihatnya ketika memakamkan Alqamah, ya ma'syaral muhajirin wal ansar, wahai orang-orang muhajir dan ansar, man faddala zaujatahu ala ummihi fa alaihi la'natullah. Barang siapa yang mendahulukan istrinya ketimbang ibunya, maka dia akan mendapatkan laknat dari Allah Subhanahu wa taala, wal malaikati wan nasi ajmain, dan para malaikat dan juga manusia-manusia yang lainnya seluruhnya. Dia akan mendapatkan laknat. Berarti perbuatan ini dilarang. Jangan sampai kau cinta sama istrimu, boleh bahagiakan istrimu, tapi jangan sampai kau lebih mendahulukan istrimu ketimbang ibumu. Apalagi sampai kau menelantarkan orang yang melahirkan dirimu. Kemudian dikatakan oleh Rasulullah SAW, orang yang seperti itu la yaqbalullah minhu sirfan wala adlan, yaitu la yaqbalullah minhu al-amal al-mandub wal wajib. Amalnya yang wajib tidak diterima, amalnya yang sunnah juga tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, illa kecuali ayatuba ilallahi azza wajalla, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, wa yuhsina ilaiha, dan kemudian berbuat baik kepada ibunya, wa yatluba ridhaha, dan minta keridhaannya. Faridallah, diingatkan sama Rasulullah SAW, sesungguhnya keridhaan Allah fi ridhal walidain, terletak pada keridhaan kedua orang tua, wa sakhatuhu, dan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala fi sakhatihima, terdapat dalam kemurkaan kedua orang tua. Hadis ini diriwayatkan atau riwayat ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Baihaqi dalam kitabnya Syu'abul Iman dan juga Al-Haythami dalam Majma' Ar-Rawaid. Yang diridhai sama orang tuanya insya Allah dapat keridhaan Allah. Kalau orang tuanya murka, dia dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan sampai kita terjerumus ke dalam perbuatan ini. Kalau ini tiap hari kita bisa terapkan, tiap hari dapat ridhonya orang tua, maka hari itu kita mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Jangan bikin murka, jangan bikin marah orang tua. Karena apa? Kemurkaan Allah ada dalam kemurkaan orang tua. Keluar pagi sudah cari ridhonya orang tua, diridhoi sama orang tua, hari itu dia dapat ridhonya Allah. Keluarnya dari rumah dalam keadaan apa? Diridhoi oleh kedua orang tuanya. Orang yang diridhoi insya Allah cari nafkahnya mudah. Orang yang dapat keridhaan orang tua, dia akan mendapatkan keridhaan Allah. Orang yang diridhoi sama Allah Subhanahu wa taala, maka di hari itu insya Allah nggak ada sumpek, nggak ada perbuatan buruk yang menimpa dirinya. Rezekinya dilapangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, jalannya, langkahnya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, kalau sudah pagi hari mendapatkan murkanya orang tua tidak ridho kepada dirinya, marah kepada dirinya, murka kepada dirinya, maka Allah pun murka kepada dirinya. Akhirnya apa? Segala urusannya terbenggalai.
Yang lebih parah lagi kalau sampai ajal jemput dirinya di hari itu, dia belum taubat, belum minta maaf sama orang tuanya. Berarti wafatnya dalam keadaan apa? Dimurkai, tidak diridhoi sama orang tuanya. Yang berarti juga dimurkai dan tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa'iyadzubillah. Maka jangan sampai menjadikan orang tua itu murka, tapi berusahalah untuk mendapatkan keridhaan daripada kedua orang tuanya. Karena Abdullah ibnu Aun radhiyallahu anhu baran biwalidayhi. Abdullah ibnu Aun ini salah seorang yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Wada'athu ummuhu yawman fi hajatin fa ajabaha bi raf'is saut. Pernah Abdullah ibnu Aun ini dipanggil sama ibunya ada keperluan. Abdullah dipanggil. Maka Abdullah ini jawab panggilan ibunya dengan nada atau dengan suara yang keras. Entah itu mungkin ibunya manggilnya dari jauh, dipanggil Abdullah, maka dia jawab, "Iya, Bu," dengan suara yang keras. Fa'ataqa dzalikal yawm raqabatain kafaratan li raf'i sautihi ala sautiha. Maka di hari itu dia memerdekakan 2 budak untuk menebus kesalahannya, ngangkat suaranya melebihi daripada suara ibunya. Ini baktinya orang-orang yang mulia. Dipanggil sama ibunya, dia jawab dengan suara yang keras. Bisa jadi karena ibunya nggak dengar jauh. Dan ngangkat suaranya supaya ibunya dengar. Tapi karena takut perbuatannya itu nyakitin ibunya, takut tergolong sebagai anak yang durhaka karena melantangkan suara melebihi daripada orang tuanya, maka dia merdekakan 2 budak. Tujuannya apa? Kafarah, mendapatkan ampunan daripada perbuatan yang dia lakukan. Nah kita hari ini gimana? Mungkin deket-deketan ngomongnya bentak, mungkin deket-dekatan sama orang tua ngomong dengan nada yang tinggi, atau mungkin dengan wajah yang tidak enak. Lihat bagaimana keadaannya orang soleh. Dipanggil sama ibunya, tujuannya ngeraskan suara untuk jawab. Tapi saking takutnya tergolong sebagai anak yang durhaka, dia merdekakan 2 budak. 2 budak dimerdekakan untuk mendapatkan ampunan daripada perbuatan yang dia lakukan. Nah, inilah akhlak atau budi pekerti orang-orang yang soleh, yang sudah merasakan kenikmatannya birrul walidain dan tidak mau kehilangan kesempatan untuk berbakti kepada kedua orang tuanya. Al-Imam Abdullah bin Abdul Haddad dalam kitabnya Da'watut Tamah memberikan nasihat kepada kita, mimma yanbaghi lil walidaini wa khususan fi hadhil azminah. Hendaknya orang tua, kedua orang tua itu khususnya di zaman seperti ini, beliau bicara di zaman beliau. Di zaman beliau, zaman yang sudah beliau katakan zaman yang sudah banyak perubahan, apalagi di zaman kita. Di mana banyak orang-orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya, wa qalla fiha albirru wal barun. Sudah semakin sedikit anak-anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Ayyu'inu auladahum ala birrihim. Maka hendaknya orang tua itu membantu anaknya supaya anaknya bisa berbakti kepada dirinya. Zaman ini butuh orang tua yang bantu anaknya supaya anaknya bisa berbakti kepada kedua orang tuanya. Sebagaimana disabdakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang dimana para ulama juga mengatakan hadis ini dhaif, tapi ini perlu kita terapkan. Di mana Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, rahimahullahu walidan a'ana waladahu ala birrihi. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati atau dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala orang tua yang membantu anaknya untuk berbakti kepada dirinya. Caranya membantu anak supaya berbakti dengan apa? Tidak berbuat buruk kepada anak. Anak nggak dicaci, nggak dimaki, nggak dipukul, tidak melakukan perbuatan buruk yang menjadikan anak itu marah, akhirnya kurang ajar, akhirnya durhaka. Maka dijelaskan oleh para ulama salah satu cara untuk membantu anak supaya nggak durhaka dengan apa? Kalau memberikan sesuatu kepada anak, maka berikan sama rata. Jangan ngasih yang satu nggak dikasih. Gara-gara kau nggak ngasih yang satu marah, akhirnya benci kepada dirimu, durhaka. Jadi cara untuk membantu anak agar berbakti kepada kedua orang tua, biar masuk dalam doanya Nabi rahimahullah. Allah merahmati seorang orang tua yang membantu anaknya untuk berbakti kepada dirinya, yaitu dengan tidak berbuat buruk kepada anaknya, nggak berbuat buruk.
nggak ngelaknat anaknya, nggak ngezolimi anaknya, nggak membebani anaknya, minta haknya dipenuhin dengan membebani yang anaknya nggak mampu, itu justru nanti akan menimbulkan anak itu malah durhaka kepada dirinya. Dan yang paling penting, supaya engkau membantu anakmu untuk berbakti, caranya gimana? Didik anakmu. Kalau anakmu tidak dididik, bagaimana mungkin anakmu bisa berbakti? Tahu birrul walidain aja tidak. Tahu kalau muslim itu diwajibkan birrul walidain aja dia nggak tahu. Perintahnya Allah dalam Al-Quran apa dia nggak tahu. Bagaimana Nabi dalam haditsnya menjelaskan tentang birrul walidain dan bahayanya uququl walidain, dia nggak tahu lah. Bagaimana mungkin anakmu bisa berbakti? Jadi tarbiyah itu penting. Ini di sini sampai disebutkan nasihat salah seorang ulama, Al-Habib Ali bin Abi Bakar As-Saggaf. Beliau menyebutkan sebuah nasihat, ta'limus sabi ala yadi ghairi abihi aula li'anna ta'limal ab lil ibn yurithu al-ghiltah fayatawallad minhul uquq. Orang tua yang mengajarkan anaknya atau pelajaran anak, taklim, pendidikan anak itu dilakukan oleh orang lain, tapi bukan keseluruhannya ya, bukan keseluruhan. Orang tua tetap wajib mendidik anaknya, tapi ada bagian-bagian di mana dia memerintahkan anaknya untuk belajar kepada orang lain, itu terkadang lebih utama. Kenapa? Karena terkadang orang tua itu merasa mentang-mentang ini anaknya, ngajarnya sakarapnya dewi, nggak paham, dipukul, ditempeleng, dijambak. Nah ini justru malah menjadikan si anak malah murka sama orang tuanya, marah. Nanti menyebabkan anak itu malah bangkang, kurang ajar, jadi uququl walidain. Bukan terus kau pasrahkan anakmu ke sekolahan secara totalitas, tidak. Tapi ada waktu-waktu, ada sesuatu yang terkadang tangan orang lain dalam pendidikan itu lebih utama daripada tangan seorang ayah. Ini baru-baru ini kadang kita lihat ya, waktu musim pandemi ini di mana orang tua ngajari anaknya, kita beredar banyak video orang tua yang ngajarin anak-anaknya nggak paham, ditempeleng anaknya, dipukul. Sampai ada yang nulis beginilah kalau pekerjaan guru digantikan oleh orang tua yang mungkin kurang bisa nahan amarahnya. Dan mungkin terjadi sama kita kalau ngajarin sama anak kan kadang nggak sabar. Dan mentang-mentang kita orang tuanya main tempeleng, main mukul. Nah ini menyebabkan ghiltah. Akhirnya anak malah durhaka. Jadi sama anak jangan seperti apa, apalagi anak masih kecil. Dulu ada satu orang yang yastaki, datang ke salah seorang orang yang soleh, bawa anaknya supaya anaknya didoakan. Beb, tolong anak saya ini nakalnya luar biasa, tolong didoakan, hidupnya main gini-gini. Dipanggil sama orang soleh ini. Ketika sudah mendekat, kata orang soleh tadi apa? Bangun, main. Maka abahnya bingung, loh saya dibawa ke sini biar doakan anak saya biar gak main terus kok. Ini anak saya main terus. Maka kata orang soleh tadi apa? Ini nih waktunya mereka bermain. Kalau kau larang, nanti akhirnya mereka malah bermain-main di waktu yang bukan waktunya main. Kau larang dia, karena padahal ini masih kecil, waktunya dia ya bermain. Kalau kau larang dia, justru nanti di waktu dewasanya, waktu yang bukan lagi untuk bermain-main, dia akan malah main-main. Kalau dia main-main di waktu dewasa, buang waktunya dan lain sebagainya, lebih bahaya daripada sekarang. Ya bukan berarti kita ngelepaskan anak kita untuk main 24 jam, ya tidak. Tapi jangan terus dilarang. Jangan terus kita berlebihan nganggap anak kecil main terus itu sebagai buang waktu, dan dia belum paham buang waktu itu apa. Maka pelan-pelan tarbiyatil abna, didik anak itu butuh kesabaran, didik anak itu butuh bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Selain kita berupaya dengan cara mendidik, juga mohon sama Allah Subhanahu wa taala supaya anak kita dijaga dan diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan sampai kita menjadi penyebab anak itu malah uquq. Kalau kita berbuat buruk, kemudian sayangnya dibagi-bagi, kelihatan lebih sayang sama yang ini tidak, itu justru akan yurithul uquq, malah akan mewariskan durhaka. Maka harus hati-hati orang tua dalam mendidik anaknya. Dan dikatakan dalam Jami' al-Bayan al-Ilm wa Fadlihi, nasihat para ulama, man addaba ibnahu saghiran, siapa yang mendidik anaknya di waktu kecil, aqarrat bihi ainuhu kabiran,
maka anaknya akan membahagiakan dirinya nanti di waktu dewasa. Dari kecil dididik, nanti orang tuanya akan memandang pandangan yang indah. Karena apa? Anaknya menjadi orang baik. Kalau kecilnya nggak dididik, ya besarnya bisa jadi memalukan, bisa jadi bikin marah. Maka penting mendidik anak mulai dari kecil. Pengen anakmu tidak ninggalkan sholat, dari kecil didik. Makanya orang-orang sholat itu sampai ngajarin apa, anaknya masih umur 1 tahun, 2 tahun, kalau bapaknya mau sholat diajak. Lu kan belum bisa sholat, ya memang belum bisa. Biar dia ngelihat pemandangannya, pemandangan sholat. Jadi anak dari kecil mulai ngerekam. Oh, orang hidup itu harus sholat 5 waktu. Karena bapak saya tiap hari dulu saya lihat sholat. Biarkan dari kecil anakmu memandang. Karena anak itu di masa kecil, gurunya orang tuanya. Panutannya siapa? Orang tuanya. Yang dilihat sama anak dilakukan. Engkau berbuat apapun itu menjadi pendidikan pertama yang dilakukan oleh anakmu. Kalau orang tua, anaknya selalu melihat orang tuanya sholat di waktunya, maka dia akan tahu kewajiban. Dia akan contoh. Terkadang kalau dia sudah bisa nyontoh orang tuanya sholat, dia ikut di sebelahnya. Ikut pura-pura ruku, ikut pura-pura sujud, sudah ngerekam. Bahkan nanti kalau sudah keseringan dengar adzan, walaupun bahasanya masih belum bisa dipahami, sudah bisa ngingetin orang tuanya. Bah, adzan. Jadi ngingetkan orang tuanya karena dia tahu dari kecil sudah ngerekam. Lah kalau nggak pernah diajak, apalagi orang tuanya nggak sholat, bingung anaknya ini kita hidup ada yang menciptakan atau tidak kan? Kalau ada kok bapakku ora tahu sujud, ora tahu soli. Akhirnya anak terdidik seperti ngelihat orang tuanya nggak punya agama. Karena apa? Nggak pernah ngelihat orang tuanya sholat, nggak pernah ngelihat orang tuanya memenuhi kewajiban atau panggilan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dari kecil penting untuk mendidik anak. Yang mendidik anaknya di waktu kecil, maka akan bahagia melihat anaknya di waktu besar. Ja'a rajulun ila Umar ibn al-Khattab. Datang seseorang kepada Sayyidina Umar ibn al-Khattab, yashku ilaihi uquqa ibnihi. Orang tua ini datang kepada Sayyidina Umar ibn al-Khattab mengeluhkan perbuatan buruk atau anaknya yang durhaka, tidak berbakti kepada dirinya. Fa ahdhara Umar al-walad wa atabahu ala uquqi abih. Maka anak tersebut dipanggil sama Sayyidina Umar, didatangkan. Dan Sayyidina Umar menegur dirinya kenapa enggak bakti kepada ayahnya. Faqala al-walad, maka anak yang dituding sebagai anak yang tidak berbakti tadi berkata kepada Sayyidina Umar, ya Amirul Mukminin, alaysa lil waladi huququn ala abi? Bukankah seorang itu punya hak yang harus ditunaikan oleh ayahnya? Maka dijawab oleh Sayyidina Umar, bala, betul, anak itu punya hak sebagaimana orang tua punya hak yang harus ditunaikan oleh anaknya. Maka anak pun punya hak yang harus ditunaikan oleh orang tuanya. Fama hiya ya Amirul Mukminin? Apa itu haknya anak yang harus ditunaikan oleh orang tuanya wahai Amirul Mukminin? Maka Sayyidina Umar menjawab, ayyantaqiya ummahu wa yuhassina ismahu wa yuallimahumul kitab wa yuallimahul kitab. Yang pertama, milihkan ibu yang baik. Supaya punya ibu yang salehah, ibu yang baik, melahirkan anak yang baik. Yang kedua, haknya anak yang harus ditunaikan oleh orang tuanya apa? Memberikan nama yang baik dan mengajarkan kitab, yaitu Al-Quran. Kata anaknya, bapak saya nggak ngelakukan ini semua. Ketiga-tiganya nggak dilakukan sama bapak saya. Bahkan dia nyebutkan saya itu dikasih nama sama bapak saya, namanya apa? Khunfusa, kumbang. Nama saya Jo'lan atau Khunfusa, yang artinya kumbang. Ngasih namanya anaknya aja seperti itu. Kemudian walam yu'allimani minal kitab harfan wahidan. Adapun Al-Qur'an 1 huruf saja saya enggak diajarkan oleh orang tua saya, oleh ayah saya. Faltafata Umar ila rajulin. Maka Sayyidina Umar menoleh ke arah bapaknya seraya berkata, "Ji'ta tashku uguga ibnika wa qad agaktahu qabla an ya'uggaka." Engkau datang mengeluhkan kedurhakaan anakmu, padahal sebelumnya kau telah durhaka terlebih dahulu kepadanya. Kau datang sini ngeluh anakmu durhaka, tapi padahal kau telah berdurhaka kepadanya sebelum anakmu durhaka kepada dirimu. Wa asa'ta ilaihi qabla an yusi'a ilaik. Dan kau telah berbuat buruk kepada dirinya sebelum dia berbuat buruk kepada dirimu. Karena apa? Enggak dididik, Quran enggak diajarkan. Bagaimana Allah merintahkan birrul walidain enggak diajarkan, hukum-hukumnya Allah enggak diajarkan. Lah gimana anak itu mau menjadi anak yang berbakti?
Maka nasihat Sayyidina Umar ini bukan hadis tapi ucapannya Sayyidina Umar bin Khattab. Yang belum nikah, cari pasangan hidup yang baik, seorang istri yang solehah. Kalau dia suka sama orang ternyata orangnya belum solehah, didik supaya menjadi seorang wanita yang solehah, menjadi ibu yang baik bagi anak-anakmu. Karena pendidikan ibu itu juga penting. Kalau dari kecil anak dididik dengan seorang ibu yang solehah, akan tumbuh anak yang soleh. Lihat Imam Ahmad ibnu Hanbal menjadi imamul madhab, jadi ulama besar, muhaddits, mengumpulkan hadis-hadisnya Rasulullah, meriwayatkan hadisnya Nabi. Padahal dari kecil Imam Ahmad ibnu Hanbal sudah nggak ada ayahnya. Tarbiyah ibunya yang luar biasa. Kita disuruh merintahkan anak sholat umur 7 tahun. Imam Ahmad ibnu Hanbal mulai dari 7 tahun sholatnya sudah di masjid jamaah. Kita mungkin 7 tahun baru ngajarin anak kita sholat. Imam Ahmad ibnu Hanbal sama ibunya 7 tahun sudah sholatnya jamaah di masjid. Sebagaimana diriwayatkan oleh beliau, dulu waktu saya masih kecil di usia 7 tahun itu. Kalau datang waktu subuh ibu saya bangunin saya, air sudah dipanaskan karena itu musim dingin. Maka kemudian saya wudhu, kemudian ibu saya makaikan pakaian saya, kemudian diberikan serban di kepala saya, menutupin telinga dan bagian yang terbuka supaya tidak kedinginan. Kemudian saya digandeng sama ibu saya pergi ke masjid. Saya masuk ke masjid, ibu saya duduk di luar masjid nunggu saya. Selesai sholat, selesai semuanya, keluar ibunya nunggu, dibawa lagi pulang ke rumah. Nah ibunya soleh, jadi anaknya seperti Imam Ahmad ibn Hanbal. Maka seseorang juga harus memikirkan mencari pasangan hidup yang baik, karena pasangan hidup itu akan apa? Akan melahirkan anak-anakmu. Begitu juga seorang wanita. Kalau milih laki-laki, pilihlah yang baik. Pilihlah orang yang soleh, yang berpegang teguh kepada agamanya, karena imanmu ini nanti yang akan mendidik anak-anakmu, akan menjadi bapak daripada anak-anakmu, yang mendidik anak-anakmu. Maka di sini jangan cuma asal milih, tapi harus ada pertimbangan. Khususnya dalam agamanya juga harus dipertimbangkan baik-baik. Kemudian kalau punya anak, kasih nama yang benar. Punya anak dikasih nama-nama yang tidak baik, nama itu doa. Jangan sampai nanti anak beranjak tidak bagus, kau marah-marah padahal kau yang ngasih nama yang tidak baik. Pilihkan nama yang baik supaya anakmu punya sifat tersebut. Kasih nama Hasan supaya anaknya baik, supaya budi pekertinya luhur misalnya. Dikasih nama Abdurrahman atau nama-nama yang lain tapi yang baik. Jangan sampai ngasih nama yang tidak ada manfaatnya. Dikasih nama tidak ada manfaatnya seperti ini tadi. Dikasih nama Ju'ala atau khunfusa, kumbang. Ya mungkin indah kumbang itu ya, tapi kan masa anak mau dijadikan kumbang. Akhirnya diteplek mati. Nah, pilih nama yang baik, yang indah untuk anakmu dan ajarkan tentang agamanya Allah Subhanahu wa taala. Ruya an Ibnu Abbas, diriwayatkan dari Sayyidina Ibnu Abbas, Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iftahu ala sibyanikum awala kalimatin bila ilaha illallah." Ajarkan kepada anakmu kalimat pertama. Jadi ketika anakmu bisa ngomong, pertama kali yang kau ajarkan adalah ucapan la ilaha illallah. Jadi pembukaan pertama ngomongnya kita talkinkan kepada mereka. Ngajarkan pertama ngomong apa? La ilaha illallah. Nanti di penghujung usianya bimbing juga untuk mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah, supaya anak kita tergolong betul-betul menjadi ahli la ilaha illallah. Kemudian di sini para ulama nunjukin kepada kita, memberikan nasihat. Al-abdu ad-diniyu, hamba yang mikirkan agamanya, yang mementingkan agamanya, la yakhafu ala auladihi illa faqraddin, maka dia enggak pernah takut atas anak-anaknya kecuali rasa takut kalau anaknya itu miskin dari ilmu agama. Jadi kalau ada orang tua yang takut anaknya miskin agama, enggak peduli sama agama, enggak ngamalkan agamanya Allah, enggak mau belajar agamanya Allah, itu kalau orang tuanya pegangan sama agama, yang paling ditakutkan sama dia anaknya itu fakir daripada ilmu agama. Sebaliknya,
Seorang hamba yang ngurusin dunia, cintanya kepada dunia melebihi daripada cintanya kepada agamanya Allah Subhanahu wa taala, la yakhafu ala auladihi illa faqrad dunya. Tidak ada yang ditakutkan atas anaknya kecuali kefakiran anaknya dari perkara dunia atau dari urusan materi. Jadi di sini kalau kita mau tahu status kita ini orang tua yang mentingkan agama atau mentingkan dunia, tanyakan kepada diri kita mana yang lebih kita takutkan, anak kita miskin harta atau miskin agama. Kalau miskin agama, ya berarti kita punya perhatian yang lebih kepada agama. Kalau miskin dunia, tidak peduli dengan miskinnya agama dan lain sebagainya, hati-hati. Berarti kita tergolong orang yang cinta kepada dunia. Lah kalau takut kepada dua-duanya bagus. Yang penting ada rasa takut engkau punya anak yang miskin agama. Jangan sampai kau anggap itu biasa. Nanti kau yang akan menyesali. Akan dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala karena diberi amanah, enggak dijaga. Enggak diajari ilmu agamanya Allah Subhanahu wa taala. Yu'rafu mustaqbalul insan min sigharihi. Terkadang masa depan seorang manusia itu bisa dilihat atau nampak daripada di masa kecilnya. Fa idza kana fi sigharihi yuhibbut ta'ah fa hadza alamatu khairihi. Kalau dari kecil senang sama ketaatan, maka itu bukti baiknya di masa depan. Dari kecil sudah senang sama kebaikan, insyaallah masa depannya dia baik. Lalu dari kecil perhatian-perhatian seperti itu disepelekan, bahaya. Nanti justru malah dia jauh daripada khair, daripada kebaikan. Saya kepingin anak saya jadi orang yang berhasil kaya raya. Bagus. Siapa orang tua yang gak kepingin seperti itu? Tapi jangan lupa, kau juga titik beratkan pada agamanya. Supaya anakmu nanti bukan hanya sekedar menjadi orang yang sukses dan kaya, tapi orang yang juga takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah sukses kaya, agamanya kosong, akhirnya apa? Misal korupsi. Terus apa? Kau sudah nunggu kesuksesannya, kau sudah nunggu dia jadi orang yang berhasil kaya raya, ternyata ujung-ujungnya malah bikin malu dirimu. Dan malah dihukum, kekayaannya hilang, jabatannya hilang dan lain sebagainya hilang. Tapi didik anakmu dari kecil juga pegangan sama agama. Supaya apa? Agama nanti jaga dirinya. Agama nanti yang akan menjaga dirinya agar tidak berbuat sesuatu yang membuatmu malu. Dan tidak berbuat sesuatu yang membuatmu dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tidak berbuat sesuatu yang menjadikan anak tersebut mendapatkan kemurkaan dari Allah Subhanahu wa taala. Dari kecil didik agamanya supaya anak kita cinta kepada Allah dan cinta kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini jangan sampai anak-anak kita malah beranjak dewasa tapi tidak dapatkan ridha dari Allah, tidak mendapatkan pendidikan secara agama, akhirnya anaknya kosong. Dan jaga anak kita supaya nggak kena ain. Sebagaimana Nabi SAW diriwayatkan min khaufihi min isabatil ain lil Hasani wal Husain. Saking takutnya Nabi Muhammad kedua cucunya Hasan wal Husain itu terkena ain, mata atau mata jahat. Yuraqihima daiman bigaulihi alaihi salam. Maka Nabi sering meruqyah kedua cucunya itu dengan doa. Apa doa yang dibacakan sama Nabi buat kedua cucunya? Yang ini bisa kita praktekkan juga, bisa kita amalkan kepada anak-anak kita. Kalimatnya u'idzukuma bi kalimatillahi tammah min kulli syaitanin wahammah min kulli ainin lammah. Itu ruqyah yang dibaca Nabi SAW untuk Al-Hasan wal Husain. Dan kemudian beliau berkata, hakadza kana yu'idu Ibrahim, Ismail wa Ishaq. Dengan doa ini juga dulu Nabi Ibrahim meminta perlindungan kepada Allah untuk anaknya Nabi Ismail dan juga Nabi Allah Ishaq alaihimus salatu wassalam. Ini disebutkan dalam kitab Dalilus Sa'ilin. Jadi perhatikan juga anak kita supaya tidak terkena dampak-dampak yang buruk daripada ain dengan membaca doa-doa ini, atau juga dengan bersedekah. Sedekah supaya anaknya diberikan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Al-Habib Ahmad bin Smith dalam satu nasihatnya mengatakan, ini loh orang tua, supaya kita nyadar di dunia ini kalau kita cari tahu, ma yafrahul insan bi ahadin yakunu khairan minhu illa waladahu fahuwa yafrahu an yakuna khairan minhu. Supaya kita tahu bagaimana cintanya orang tua sama kita ya. Di dunia ini tidak ada seorang pun yang bahagia kalau sampai ada orang lain yang lebih baik daripada dirinya, kecuali anaknya.
Di dunia ini yang ada orang nggak senang kalau ada orang lebih baik daripada dirinya. Kecuali seorang bapak. Seorang bapak, orang tua itu justru bahagia kalau anaknya lebih baik daripada dirinya. Dan itu harapannya. Harapannya anaknya menjadi lebih baik daripada. Jadi kau punya sahabat, kau punya apapun, jangan sampai kau lupa sama orang tuamu. Karena kalau orang lain belum tentu suka kalau kau lebih baik daripada dirinya. Tapi orang tuamu dijamin. Justru harapannya punya anak, dirimu lebih baik daripada dirinya. Itu harapannya orang tua. Di sini kita bisa tahu kan kedudukan cintanya orang tua kepada anak. Tidak ada seorang pun yang bangga kalau ada orang lain melebihi dirinya kecuali orang tua yang bangga kepada anaknya kalau lebih baik daripada dirinya. Maka dikatakan dulu Haddad As-Subki. Haddad As-Subki ini ketika mengajar ada orang yang mengatakan kepada dirinya, Subki, Al-Imam Subki ini orang besar. Ketika ngajar di pengajian, ada satu orang yang berkata kepada dirinya, Ibnak, anakmu itu Ahmad, yang namanya Ahmad, fit tadris ahsanu minka. Dalam ngajar itu lebih baik daripada dirimu. Ini bapaknya alim, anaknya alim. Tapi kata orang yang ikut ngaji, anakmu nek ngajar luweh penak. Anakmu dalam masalah tadris mengajar itu lebih baik daripada dirimu. Maka kemudian Al-Imam As-Subki, itu namanya Ali, beliau menggubah sebuah syair. Beliau katakan dalam syairnya, durusu Ahmada khairun min durusi Ali. Ngajarnya Ahmad itu lebih baik daripada ngajarnya Ali. Taklim pengajiannya Ahmad itu lebih baik daripada pengajiannya Ali. Wadhaka inda aliyin ghayatul amali. Dan itu adalah puncak daripada keinginan dan harapannya Ali, yaitu ayahnya. Maka setiap bapak mesti menginginkan anaknya lebih baik daripada orang tuanya. Karena apa? Cintanya orang tua kepada anak. Jadi di sini Nabi SAW banyak memperingatkan kita jangan sampai jadi anak yang yang durhaka kepada orang tua, tapi jadilah anak yang berbakti. Dan hati-hati dengan sabdanya Nabi SAW. Jangan kau caci maki orang tuanya orang lain. Jangan kau laknat orang tuanya orang lain. Kau punya masalah apapun dengan sahabatmu atau dengan siapapun, jangan sampai menjadikan lisanmu mencela, mencaci orang tuanya orang lain, yang menyebabkan orang lain tersebut mencaci orang tuamu dan kau terjerumus ke dalam perbuatan dosa besar. Tergolong sebagai orang yang mendapatkan dosa yang besar, wa'iyadzubillah. Contoh, sebagai contoh supaya mudah dipahami. Misal, ada orang tuanya orang lain namanya A. Kemudian A itu ada julukannya tidak baik. Misal Fulan namanya Fulan siapa? Ada embel-embelnya. Bapaknya ini namanya Hasan misalnya, tapi Hasannya ada embel-embelnya jelek. Nah ketika kau ketemu sama anaknya, mengucapkan nama bapaknya dengan panggilan jelek di sebelahnya, menjadikan anak itu marah. Kemudian anak itu mencaci bapakmu. Maka justru jadi engkau bisa masuk ke dalam minal kabair. Dan dilarang kita mengasihkan lagop atau julukan yang tidak baik kepada orang lain. Jangan sampai seperti itu. Sampai dulu di Hadramut itu ada yang istimewa di kota Tarim. Orang-orang itu kalau marah, orang kan marah itu kan kadang emosinya nggak bisa dikontrol. Tapi itu sudah menjadi adat ngomong baik, tapi menggantikan ngomong kotor. Karena biasanya orang tuh kalau emosi marah yang keluar kan misuh. Jadi mulai dari kecil diajarkan kalimat-kalimat yang baik. Jadi hatta misuhnya pun baik. Jadi mencelanya pun baik. Orang-orang Tarim itu kalau sudah marah sama Allah, mesti yang keluar, kalau orang yang tidak sekolah, tidak berpendidikan, ngonekkan bapak sama ibunya. Itu kan biasa. Orang-orang tidak berpendidikan suka seperti itu. Kalau marah sama orang, bapak sama ibunya orang lain dicela. Tapi kalau di Tarim dibiasakan, kalau marah, bukan mencela bapak ibunya orang lain, tapi mendoakan bapak ibunya orang lain. Lebuk jannah. Bapakmu masuk surga insya Allah. Padahal dia marah. Tapi misuhnya sudah terbiasa, bukan melaknat orang tuanya orang lain. Nah ini seperti ini sebetulnya tarbiyah. Jadi dibiasakan supaya apa? Ketika dia tidak bisa kontrol emosinya karena sudah kebiasaan doakan orang masuk surga, akhirnya yang keluar seperti itu. Bukan bapaknya dielek-elek, tapi dia marah sama lebuk jannah.
bapakmu semoga dimasukin ke dalam surga. Justru menjadi doa. Jadi didik anak kita mulai dari kecil jangan ngomong kotor. Kadang bapaknya sendiri yang ngajari anaknya ngomong kotor. Begitu bersin sudah dowo. Wah, yang disebutkan binatang. Lah anaknya akhirnya dari kecil nyontoh, bersin ngucap nama binatang. Bapaknya marah, kurang ajar, saya kecil miso-miso. Lah awakmu sing ngajari kok. Lah engkau kalau sudah ngamuk binatang keluar semuanya. Lah anakmu nyontoh, jangan marah. Engkau yang mengajari anakmu. Kalau ucapanmu baik, anakmu nyontoh, ya kau akan bahagia. Semoga kita jadikan orang tua yang baik, punya anak-anak yang soleh-solehah, dijauhkan daripada dosa-dosa besar yang mendatangkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Wa a'yadu billah wallahu a'lam.